Ya, shalom semuanya. Terima kasih tadi buat Rain yang sudah sharing dari perspektifnya dengan tema yang sama ya, berjuang di jalannya ya. Kenapa saya khotbah ini? Mungkin sampai nanti minggu depan ya, minggu besok dan minggu depan, saya masih akan terus sharing khotbah tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri ya menghadapi 2023. Kita doa semuanya apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, ya paling tidak kita, ya, saya sudah membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk menguatkan saudara, dan saudara juga masing-masing saya berharap untuk membagikan apa yang didapatkan di The Way kepada yang lainnya, sehingga paling tidak inner circle kita, lingkungan terdekat kita, ya, orang-orang yang paling dekat dengan kita juga disiapkan, ya, menjadi siap gitu menghadapi apa yang dikhawatirkan tadi, ya. Dan kemarin saya sharing ini ya, berjuang di jalannya ya. Dalam apa yang saya sharingkan kemarin itu saya mengambil contoh dari cerita Alkitab tentang Gideon ya, dengan Israel tentunya, yang hari-hari itu menghadapi tekanan dari Midian ya. Bapak Ibu kalau membaca kisah Hakim-Hakim pasal 6, kisah di mana Gideon ada di Alkitab kita, itu dikatakan Gideon dan Israel 7 tahun sudah menghadapi tekanan yang begitu luar biasa dari Midian. Kalau kita membaca pasal 6 Hakim-Hakim itu penderitaannya mungkin kalau kita coba sudah membaca menghubungkan dengan bangkitnya hakim-hakim lain di kitab Hakim-Hakim. Zaman Gideon dan Israel di zaman Gideon ketika menghadapi Midian itu mungkin suatu kondisi di mana Israel benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa. Jauh lebih luar biasa daripada latar belakang hakim-hakim yang lainnya gitu. Sebab sudah saya singkapkan dalam khotbah yang kemarin, di zamannya Israel, di zamannya Gideon ini, mereka bahkan tidak berani tinggal di rumah mereka. Mereka bersembunyi di kubu-kubu, ya, di goa-goa, di kubu-kubu, di bukit-bukit begitu, yang jauh dari rumah mereka tentunya, supaya mereka merasa lebih aman tinggal di pebukitan gitu ya. Karena kalau di pebukitan, tentu orang Midian kalau mau mengejar mereka atau mau membunuh mereka, mereka sudah bisa melihatnya dari agak tempat yang lebih tinggi kan begitu. Sehingga nggak muncul tiba-tiba. Jadi kalau mau diserang ya mereka bisa segera, ada waktu sepersekian detik atau menit atau jam mereka bisa lari ya. Resiko matinya lebih kecil dibandingkan mereka misalnya kalau tinggal di rumah mereka di sebuah kota terus dikepung, ya mati tinggal tunggu waktu aja. Karena Alkitab katakan di dalam Hakim-Hakim, sudah saya singkapkan dalam khotbah minggu yang lalu, itu mereka nabur gandum gitu ya, benih gandum di ladang mereka. Itu ketika sudah mulai bersemi, ketika sudah mulai panen, itu tiba-tiba tempat itu sudah dipenuhi sama orang-orang Midian yang bergeletakan kalau bahasa terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kambing domba mereka sudah memenuhi tempat itu, unta-unta mereka sudah memenuhi tempat itu, sehingga orang Israel yang menabur gandum itu nggak bisa sama sekali menuai gitu, karena habis semua. Yang hijau-hijau habis oleh orang Midian, juga habis oleh ternak-ternak Midian yang memenuhi tanah yang sedang panen tersebut. 7 tahun mengalami hal seperti itu, 7 tahun menabur tapi nggak pernah menuai, 7 tahun tinggal dalam keterbatasan, dalam tempat yang tidak nyaman, 7 tahun hidup dalam ketakutan dan lain sebagainya, itu tentu sudah membuat orang depresi ya. Nah, saudara kekasih Tuhan, yang saya mau sampaikan, ini kita bicara mengenai Israel di zaman Gideon yang menjadi latar belakang sehingga cerita itu saya kupas dan saya bagikan dalam bentuk materi khotbah.
Kalau kita membaca di kitab Hakim-Hakim, sebelum 7 tahun itu, Israel ada waktu 40 tahun, tepatnya di zaman Hakim Deborah dan Barak. Setelah Deborah dan Barak mengalahkan Sisera, mengalahkan raja yang dan kerajaan yang mengalahkan Israel, itu Israel ada masa damai 40 tahun, hidup berkelimpahan, ya. Ya. Dan karena mereka mulai nyaman dengan masa lalu, mereka tidak lagi memperhatikan kenapa mereka bisa nyaman. Karena di masa lalu, 30 tahun sebelumnya, Tuhan membangkitkan Deborah dan Barak, itu udah nggak mereka ingat-ingat lagi. Ya. Terlebih orang-orang yang hidup ketika peristiwa Deborah dan Barak itu sudah menjadi masa lalu. Mereka lahir sudah menjadi orang yang hidup di zaman Israel yang sangat diberkati, 40 tahun. Nah, ini yang menjadi latar belakang mereka mulai melupakan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai hari ini 2022, kita bisa melewati suka dan dukanya, itu bagi saya nggak perlu sesuatu yang kita banggakan. Ya. Karena saya bikin quote ini, yang sudah pasti itu masa lalu. Kita miskin, kita kaya, kita naik pangkat, kita punya A, B, C, D, yang pasti itu pasti masa lalu. Ya. Dan ya sudah, tinggal menjadi masa lalu. Sedangkan masa depan itu harus diusahakan dengan maksimal agar menjadi sesuatu yang pasti. Jadi saya selalu berkata kepada orang-orang terdekat saya, bodoh gitu ya. Kalau kita itu masih mengungkit-ungkit masa lalu, siapa kita di masa lalu, siapa keluarga kita, siapa orang tua kita, siapa kakek kita, siapa nenek moyang kita. Dulu itu bagi saya udah sejarah, udah masa lalu, udah dikubur aja. Ya. Yang harus dikejar, yang harus difokuskan tuh masa depan. 2022 kita sudah mengalami kepastian. Hari ini itu sesuatu yang pasti dan besok itu sudah menjadi masa lalu. Nah, kita sekarang akan masuki 2023 yang saya berkata saya tidak menakut-nakutkan saudara karena memang itu adalah yang disuarakan oleh leaders kita, baik leaders nasional maupun juga pemimpin-pemimpin dunia, di mana 2023 itu menjadi suatu zaman yang sangat gelap sekali. Ya. Nah, kita harus mengusahakan 2023, paling tidak buat kau dan keluarga, buat kita dan keluarga kita, itu menjadi sesuatu yang pasti dan pastinya hal yang baik. Maka itu kita harus siapkan diri. Nah, dalam cerita Gideon, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada 5 langkah yang sudah saya bagikan di minggu lalu, yang relevan untuk kita lakukan hari ini kalau memang saudara dan saya mau berjuang di jalannya. Mau menang di jalannya Tuhan. Ya. Karena kalau lihat latar belakangnya Gideon dan juga Israel, mereka sudah no hope semuanya. Mereka sudah angkat tangan, 7 tahun orang Midian sudah menyiksa mereka. Tapi faktanya mereka akhirnya mengalahkan Midian itu. Nah, bagaimana bisa dari bangsa yang loser, bangsa yang pecundang, menjadi bangsa yang menang? Ini dalam kisah Gideon begitu telanjangnya diperlihatkan. Dan ini yang saya bagikan di minggu lalu, dan saya akan coba mereview dengan cepat di dalam materi hari ini, supaya di seminar hari ini, supaya kita bisa diskusikan nanti. Yang pertama, kenapa Gideon dalam hal ini sebagai pemimpin, sebagai hakim Israel saat itu bisa memimpin Israel sehingga bisa menaklukkan Midian yang secara di atas kertas nggak mungkin bisa dikalahkan. Karena Gideon, kalau kita membaca Hakim-Hakim ayat-ayat yang pertama, itu bisa hebat karena dikuasai roh Tuhan. Roh Tuhan ini dalam perjanjian baru lebih sering digunakan terminologi Roh Kudus. Itu sama saja, satu saja ya. Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus itu sesuatu yang satu, cuma penamaannya berbeda sesuai dengan konteks yang bisa kita temukan di Alkitab kita. Jadi orang yang kalau mau hidupnya menang bersama dengan Tuhan, orang yang kalau mau berjuang bersama dengan Tuhan, itu bagi saya satu, langkah awalnya harus dikuasai Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus artinya orang ini mau diperintah oleh Roh Kudus, mau takluk sama Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau diarahkan oleh Roh Kudus. Itu
sesuatu yang harus dikerjakan. Gideon, kita tahu, sudah kita singkapkan dalam khotbah kemarin juga, itu berasal dari keluarga yang nggak benar. Bapaknya Yoas punya kuil, ya, punya dewa di situ, ya, punya Baal di situ. Tapi ketika Baalnya dihancurkan sama Gideon, si bapaknya ini Yoas nggak marah gitu. Lucu, Yoas ini punya kuil Baal di rumahnya, di halaman rumahnya. Tapi ketika kuilnya yang seharusnya dia tempatkan sebagai dewanya, pemimpinnya, itu dihancurkan oleh Gideon, dia malah nggak marah. Dalam bahasanya dia seolah-olah kalau dia Baal itu benar-benar Allah, dia pasti bisa membela dirinya sendiri. Berarti kan satu sisi dia hatinya tidak percaya kepada Baal. Alah, Baal ini patung biasa buatan tanganku lah. Masakan dia dewa. Tapi kenapa dia mempersembahkan korban kepada Baal? Yoas tidak mempersembahkan korban bakaran kepada Elohim Adonai. Jadi memang di zamannya Gideon, termasuk keluarga besar Gideon, termasuk bapaknya dan Gideon sendiri, itu punya latar belakang yang nggak bagus secara iman. Tapi sekali lagi, cara Tuhan itu memang aneh. Apakah Tuhan membiarkan rakyatnya, umatnya yang sudah begitu menyakitkan hatinya dia? Enggak. Tuhan selalu ingat janjinya Tuhan. Janjinya sendiri. Kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa dia berjanji akan memelihara keturunan mereka. Ini yang selalu saya berkali-kali, sepanjang saya jadi pengkhotbah, saya mengingatkan ini. Bahwa Tuhan tuh nggak mungkin lupa sama janjinya kepada kita. Jadi saya termasuk orang yang sangat tidak mengajarkan kita mengklaim-klaim janji Tuhan. Ya. Ngapain Tuhan kita ingat-ingatkan? Tuhan tuh maha ingat, maha tahu. Dia nggak mungkin lupa. Sama dalam peristiwa ini. Meskipun hatinya sakit karena Israel semuanya tidak hidup dalam kebenaran, tapi karena dia ingat janjinya, dia pilih salah satu dari Israel ini, yang kita tahu akhirnya jatuh kepada Gideon, yang sama sekali latarnya itu tidak bagus juga. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca percakapan malaikat Tuhan dengan Gideon di Hakim-Hakim pasal 6, kau pasti akan menangkap langsung, nggak perlu multitafsir, nggak perlu merenungkan panjang-panjang. Gideon tuh nggak percaya sama Tuhan. Yang saya ingat kalimatnya kurang lebih begini. Nenek moyang kami berkata, kau adalah Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, menyertai mereka di padang gurun. Tapi mana sekarang? Gideon tidak mempercayai bahwa Tuhan itu dulu berkuasa, sekarang pun mestinya masih berkuasa. Dia meragukan Tuhan. Maka dia juga mengikuti seperti bapaknya Yoas, yang akhirnya mengalihkan iman mereka kepada siapa? Kepada Baal, yang sebenarnya di otak mereka, mereka tidak percayai. Ya kan? Lucu ya. Tapi tadi, ketika Gideon akhirnya dipilih Tuhan, dikuasai roh Tuhan, Gideon yang nobody ini bisa menjadi somebody. Bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Itu yang pertama. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah dikuasai Roh Kudus atau belum? Kalau sudah, berarti hidupmu mau dituntun sama dia, dan hidupmu benar-benar mau mendengarkan dia. Itu yang bisa menjawab cuma saudara sendiri, bukan saya. Yang kedua, kalau kita mau berjuang di jalannya Tuhan, yang saya khotbahkan di minggu yang lalu, itu kita harus meminta atau mencari tanda. Gideon di zaman itu meminta tanda, kalau Tuhan benar-benar pilih aku, nanti malam nih aku taruh ini ya, potongan bulu domba ya, di lapangan di halamanku. Pokoknya aku kepengen kalau Tuhan pilih aku, itu bulu domba itu basah, tapi tanahnya kering, di sekitarnya kering. Dan besok pagi Gideon lihat, basah itu diperes, ada satu cangkir airnya, tapi tanah di sekitarnya kering. Itu saja semestinya sudah membuat Gideon harusnya percaya. Karena nggak mungkin ada bulu domba atau kain wool gitu ya, benang wool begitu ya, atau kapas lah ya, itu ditaruh di teras kita, terus pagi-pagi itu basah karena embun, terus sekitarnya kering, nggak ada basah-basahnya. Itu impossible. Kalau sampai kapas basah kuyup, diperes keluar air satu cangkir, itu berarti hujan lebat, tanahnya pasti basah. Tapi Gideon masih menguji Tuhan lagi. Nah, besok Tuhan, aku mau kapas ini, wool ini, kain bulu domba ini, itu aku taruh tapi kering ya. Dan aku mau lihat tanah di sekitarnya basah. Dan itu yang terjadi.
Nah, zaman dulu saya bilang, di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dari nabi-nabi, hakim, sampai dengan rasul-rasul, itu mereka seringkali meminta tanda dari Tuhan. Nggak salah meminta tanda. Karena memang zaman itu ukurannya belum baku seperti sekarang. Hari ini juga saya mengajarkan kepada saudara, kalau kita mau berjuang kepadanya, dan kita mau tahu bahwa langkah yang kita ambil ini benar apa tidak, minta tanda, cari tanda dari Tuhan. Tapi cari tandanya atau meminta tandanya mestinya harus dengan kekinian. Tidak lagi sama seperti orang-orang di zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa harus beda, Pak? Kenapa kalau rasul, kalau nabi melakukan mencari tanda dengan cara A, kenapa kita nggak boleh? Saya sudah bilang dengan sederhana, dulu belum ada ukurannya. Belum ada Alkitab, belum ada buku. Dari Kejadian sampai Maleakhi perjanjian lama, Matius sampai Wahyu perjanjian baru. Belum ada ukuran. Sehingga kalau akhirnya Paulus itu ya, akhirnya meminta tanda, apakah dia boleh nyebrang ke Roma apa tidak, itu sesuatu yang sangat mungkin dan masuk akal. Kenapa? Belum ada aturannya, belum ada buku yang patron utamanya atau buku yang menjadi pegangan utama dalam kehidupan orang Kristen zaman dulu. Setiap orang punya subjektivitas sendiri-sendiri, setiap orang punya ukuran sendiri-sendiri. Saya bilang di zaman perjanjian baru, Paulus mengajarkan A kepada jemaatnya, dia tidak tahu apa yang akan diajarkan Yohanes tentang kasus yang sama. Kenapa? Karena saat itu belum ada tulisan Yohanes yang tertinggal diajarkan di gereja-gereja. Belum ada tulisannya Petrus. Ya, Paulus pernah ngobrol sama Yohanes. Ya, saya yakin Paulus pernah ngobrol sama Petrus. Ketika mereka bertemu di Yerusalem kan itu pasti mereka ngobrol bertiga dengan rasul-rasul yang masih ada. Tapi apakah semua teologi Paulus itu didapatkan dari obrolan dengan Petrus dan Yohanes? Belum tentu. Apakah apa yang ada di pemikirannya Paulus itu sama dengan apa yang di pikirannya Petrus? Tentu beda. Kita tahu ada banyak benturan-benturan di Alkitab kita tentang dua orang hebat ini. Nah, makanya ketika Paulus mau minta tanda sama Tuhan, itu hal yang wajar. Nah, hari-hari ini ketika Bapak Ibu mau melangkah bersama Tuhan dan kau minta tanda, benar nggak nih Tuhan? Kau suruh aku begini. Ya, cari tandanya nggak usah yang neko-neko, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah bertapa di bawah pohon beringin, nggak usah ke goa-goa, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah minta tanda ketemu Tuhan langsung. Itu sesuatu yang bisa saja, tapi nggak perlu. Kenapa? Kita sudah punya Alkitab. Tinggal kita lihat aja di Alkitab. Aku mau melangkah seperti ini. Kayaknya disuruh sama Roh Kudus, aku harus berbuat ini. Tinggal kita baca di Alkitab. Apa yang disuruh Roh Kudus itu, apa yang kita yakini disuruh oleh Roh Kudus untuk kita lakukan itu, sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau yang kita anggap dari Roh Kudus itu berkata, kalau kamu mau keluar dari masalah ini, maka pinter-pinterlah bermain dengan dua kaki. Ya, kalau ketemu si A, ya udah jilat aja dia. Kalau ketemu B, jilat aja dia. Maka kau akan selamat. Kalau itu kata Roh Kudus, kita tinggal cari tandanya di Alkitab. Benar nggak Alkitab mengajarkan begitu? Alkitab mengatakan, jangan kamu punya dua tuan. Kau nggak bisa menyembah kepada Mamon sekaligus menyembah kepada Tuhan. Maka kau pasti akan membenci yang satunya. Kau harus berdiri pada satu hierarki. Maka orang yang mau melangkah terus dapat suara Roh Kudus seperti itu tidak sesuai dengan Alkitab, mestinya tahu bahwa itu jangan-jangan bukan dari Roh Kudus, karena setan pun bisa menyerupai malaikat terang. Sederhana. Nah, Gideon minta tanda bulu domba basah atau kering. Bapak Ibu, nanti 2023 kalau kau mau melangkah sesuatu dan mau minta tanda dari Tuhan, maka lihatlah Alkitab. Jadikan Alkitab itu ukuran. Yang berikutnya, mempersiapkan diri. Jangan kita sudah tahu hari ini 2023 akan jadi zaman yang kayaknya gelap, perekonomian akan suram dan lain sebagainya. Tapi kita cuma mendengar doang, tahu doang informasinya, bahkan khatam sekali, tapi kita nggak mempersiapkan diri apa-apa. Konyol. Kita tahu ada perang di depan, tapi kita nggak mempersiapkan diri. Kita nggak belajar ilmu pedang, kita nggak belajar untuk melarikan diri, kita nggak belajar untuk membela diri. Konyol, mati konyol akhirnya. Nah, Gideon itu mempersiapkan diri. Dia kumpulkan orang Israel, ada 32.000 yang terkumpul. Meskipun kita tahu nantinya Tuhan menyaring itu, dan akhirnya dari 32.000 orang yang siap untuk berperang bersama Gideon, Tuhan hanya pilih sekitar 300 orang saja. Gideon meskipun mempersiapkan diri dengan baik, Gideon meskipun berusaha untuk bekerja dengan semaksimal mungkin,
Tapi dalam cerita Gideon ini, dia tetap tunduk sama Tuhan. Ketika dia sudah kumpulkan 32.000, dan Tuhan hanya pilih 300 yang boleh menyertai dia, Gideon tidak berdebat. Gideon bilang, oke Tuhan, aku ikut. Nah, saudara menghadapi 2023 gimana? Sudah mempersiapkan diri atau belum? Kalau sudah mempersiapkan diri dengan apa yang kita anggap itu paling tepat, tapi kalau nantinya Tuhan nggak berkenan akan hal itu, kita masih bisa rubah nggak? Kita tetap kekeh nggak megang dengan aturan kita? Ini loh yang paling benar Tuhan. Yang kau katakan itu nggak benar. Nah, ini posisi kita di mana? Ya. Kita harus mempersiapkan diri seperti Gideon mempersiapkan diri. Tapi ketika Tuhan bilang 32.000 itu terlalu banyak, aku hanya butuh 300. Logika mestinya nggak main. Bagaimana mungkin dengan 300 orang bisa menang? Tapi Gideon tahu siapa yang memerintahkannya, siapa yang akan memimpinnya, siapa panglimanya, yakni Elohim Adonai. Dan akhirnya kita tahu Gideon menang. 2023 gelap semuanya. Kau mungkin boleh dengar dari orang-orang pintar di sekitarmu, harus begini. Tapi dengarkanlah Tuhan yang lebih utama. Bukan berarti kita harus nunggu Tuhan ngomong apa, terus kita nggak berbuat apa-apa. Kita berbuat. Lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Tapi ketika Tuhan berkata, aku nggak mau kamu begitu, aku maunya kau begini. Kita harus ikuti apa maunya Tuhan. Maka kau pasti akan menang di jalannya. Yang keempat, kalau kita mau berperang, berjalan bersamanya, mau menghadapi kemenangan bersama Tuhan, kita harus ketika melangkah itu mendapatkan peneguhan. Ya, karena Tuhan tuh nggak kelihatan, maka kita harus punya peneguhan-peneguhan. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan, maka langkah pertama itu pasti akan berkemenangan. Langkah kedua pasti berkemenangan. Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh hebat di Alkitab, yang mau taat sama Tuhan, itu ketika mereka mau taat sama Tuhan dan Tuhan akhirnya memperhatikan mereka, dan mereka karena mereka mau bertobat, mau hidup mengikuti Tuhan, Tuhan tuh nggak memberikan kemenangan tuh nanti. Gue hajar dulu gue bikin kalah dulu supaya mereka benar-benar bergantung padaku. Enggak. Kecuali orang Israel itu masih mendua hati, maka Tuhan akan hajar dengan cara seperti itu. Tapi ketika orang Israel sudah berserah sungguh, sudah benar-benar bergantung sama Tuhan karena nggak punya jalan keluar, maka Tuhan tuh kalau memberi kemenangan ya langsung. Nggak pakai dicobai dulu, nggak pakai ngalami susah lagi, nggak begitu, saudara. Maka seperti Gideon, itu minta peneguhan. Bahkan Tuhan yang suruh, kalau kau nggak percaya sama aku, nanti sama bujangmu turun ke kemahnya orang Midian. Ketika mengendap-endap di malam hari, tiba-tiba kedengeran 2 orang penjaga paling depan dari orang Midian ngobrol. Aku semalam mimpi, ya tenda kita dihancurkan. Oh, itu dari Gideon pasti. Allah sudah memberikan kita kepada Gideon. Padahal mereka ngobrol soal mimpi. Tapi Gideon dengar itu dan akhirnya Gideon sejahtera, sujud kepada Tuhan, kembali ke kemahnya dan bilang sama orang 300 itu, ayo bangun, ini waktunya. Tuhan sudah menyerahkan Midian kepada kita. Maka saudara kalau sudah berjalan sama Tuhan, sudah mau berperang sama Tuhan, sudah benar-benar berharap hanya kemenangan bersama dengan Tuhan, peneguhannya pasti positif. Nggak mungkin Tuhan bilang, kamu akan kuberkati lewat cara ini, tapi ketika kita melangkah, kita akhirnya gagal, kita salah ambil keputusan, kita ditipu orang. Nggak mungkin, cara Tuhan tuh nggak begitu. Kecuali saudara masih mendua hati. Gideon sudah sepenuh hati sama Tuhan. Maka nggak pernah Gideon nggak pernah mengalami kekalahan dalam peristiwa mengalahkan Midian. Selalu berkemenangan Gideon itu. Peneguhannya ada. Maka kalau hari ini kau berkata, yang kulakukan ini dari Tuhan. Tapi sudah melangkah, sudah melakukan sesuatu, tapi masih gagal. Itu coba berhenti dulu. Ngambil kaca, ngaca. Jangan-jangan ini bukan perintah Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak dagingku sendiri. Sebab kalau Tuhan yang sudah menuntun saudara, Tuhan tidak akan menuntunmu masuk ke dalam lembah, tapi Tuhan akan menuntunmu ke padang rumput yang hijau, itu kata Alkitab. Yang terakhir, kalau kita mau berkemenangan dengan caranya Tuhan, melangkah, berjuang dengan jalannya Tuhan, gunakan yang ada. Jangan yang nggak ada. Jangan kita nggak punya pedang, kita mau berperang sama Tuhan, kita beli pedang. Butuh proses lagi. Tuhan sudah mau memberkati kita hari ini, karena kita menunda-nunda, akhirnya kita fokusnya berbeda. Fokusnya akhirnya berubah.
Gunakan dengan yang ada. Gideon itu hanya punya apa? Apakah Gideon punya pedang? Mungkin saja punya pedang. Tapi yang pasti kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 6, dari 32.000 orang yang datang, mereka pasti membawa shofar. Setiap keluarga pasti punya shofar. Karena mereka tahu mereka mau berperang, shofar itu penting. Maka shofar itu pasti ada di dalam ikat pinggang mereka. Dan ketika 32.000 orang itu disuruh pulang, yang tertinggal cuma 300, yang Gideon pesankan apa? Kalian semua pulang, tapi shofar kalian, sangkakala kalian tinggalkan di sini, bekal kalian tinggalkan di sini. Kalian di rumah kalian masing-masing, tunggu kami mengalahkan Midian. Maka otomatis 300 sangkakala atau 300 shofar itu pasti ada tertinggal di kemahnya orang Israel. Nah, dengan bekal itulah Gideon berperang. Gideon hanya punya sangkakala. Yang notabene kalau dipakai buat berperang, cuma bisa nakut-nakutin doang. Mana bisa sangkakala membunuh orang? Mungkin satu orang bisa dipukul oleh sangkakala kita. Kalau Bapak Ibu udah pernah ke Dewi, saya punya sangkakala, itu panjangnya kurang lebih 1 meter lebih. Itu kalau saya pukul ke kepala orang, orang itu bisa mati juga. Tapi pertanyaan saya, kalau saya berperang dengan itu, dan orang musuh saya punya pedang, terus shofar saya berbenturan dengan pedang, shofar saya yang patah. Benar nggak? Karena shofar itu dibuat bukan untuk membunuh. Mungkin bisa kita ngebunuh 1-2 orang dengan shofar, tapi membunuh ribuan orang dengan shofar nggak mungkin. Maka secara teori perang, nggak mungkin shofar dipakai untuk berperang. Untuk menandakan kita mulai perang, untuk menandakan kita sudah selesai perang, untuk berkata kita maju menyerang, atau untuk berkata kita mundur ke perkemahan, itu dengan shofar, tandanya zaman dulu. Kalau hari ini mungkin dengan sirene yang lebih canggih lagi mungkin, atau dengan HT. Pasukan depan, ya mundur sekarang, ini perintah jenderal, mundur. Pasukan depan, maju terus, kami akan nyusul dari belakang, pokoknya kejar habis. Kita dengan HT bisa, dengan teknologi, bisa komunikasi gampang. Zaman dulu kan nggak ada. Maka shofar itu yang dipakai. Dan Gideon menggunakan itu. Dan Alkitab kita tahu, akhirnya orang Midian yang ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan itu, akhirnya saling bunuh sendiri. Mayatnya bergelimpangan. Tanpa satu orang Israel pun yang membunuh mereka. Nah, 5 cara ini masih efisien untuk kita lakukan hari ini. Bapak Ibu punya apa hari ini? Ya, syukuri itu. 5 roti 2 ikan itu kecil, disyukuri sama Tuhan, bisa kasih makan 5.000 orang. Maka jangan pernah anggap yang kau miliki itu kecil. Shofar itu nggak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang berperang. Tapi ketika dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, itu bisa mengalahkan jutaan musuh. Jadi jika 5 hal tadi dilakukan, maka seperti Gideon kita akan menang dengan jalannya. Lebih dari seorang pemenang di 2023, 2024, 2025, dan seterusnya akan menjadi milik kita. Saya sedang mengimani itu dan sedang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh melakukan 5 hal tadi lebih maksimal lagi. Dan selain 5 hal tadi, ada 1 dalam cerita Gideon yang harus diperhatikan. Kalau kita membaca, kenapa Tuhan suruh pulang 32.000 orang dan hanya butuh 300? Karena Tuhan berkata, jangan-jangan nanti kalau sebanyak ini yang berperang, orang Israel berkata, kita menang perang karena kita memang kuat. Maka Tuhan bilang, pulang. Yang takut pulang. Yang minumnya nggak benar pulang. 300 orang aja. Supaya mereka tidak bisa membanggakan diri atas kemenangan yang nanti akan mereka raih. Artinya apa? Orang Israel Tuhan tahu, itu punya di dalam hatinya kesombongan. 40 tahun sebelumnya mereka sombong, mereka bisa merasakan damai dengan kekuatan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan dulu yang memimpin Deborah, memimpin Barak untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Maka kalau saudara tidak mau akhirnya slip atau terjatuh karena kebodohan sendiri, padahal kita sudah menang menghadapi apapun di 2023, maka sesuatu yang membuat kita jatuh itu yang utama adalah kesombongan. Ya. Israel sombong, maka dia akhirnya 7 tahun menderita karena Midian. Saya berharap sungguh, kehebatan berkat anugerah yang kau alami hari ini tidak membuatmu sombong. Kau bisa hari ini, bisa berdiri hari ini, semua karena Tuhan. Nah, ketika 5 dikerjakan, 1 ini dijauhi, menghadapi situasi dunia seberat apapun nantinya, saya sangat percaya kau sudah berjuang di jalannya. Dan kalau kau sudah berjuang di jalannya, kemenangan itu sesuatu yang pasti. Haleluya. Oke, saya persilakan untuk buka sharing, diskusi, kesaksian, dan lain sebagainya untuk menguatkan. Silakan. Oke, thank you Pak C.
Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan nyalakan audionya ya. Kalau dari sini sih saya lihat memang manusia itu apa namanya, lawannya itu ego di dalam diri dia ya Pak ya. Ketika dia merasa dia hebat, dia berhasil, goalnya tercapai, ada sedikit aja ada kebanggaan, mungkin disitulah bukan mungkin lagi, sedikit aja dia merasa, oh sebenarnya gue mampu ya, gue sanggup. Di situ celah terbuka dan titik itu bisa dimanfaatkan oleh yang berseberang untuk menjatuhkan dia, menjauhkan dia dari Tuhan. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang sudah sangat kita pengen, kita idam-idamkan, tapi kita harus dengan segala kerendahan hati, oh bisa sampai tahap ini, bisa sampai ada hari ini, ya karena ya ada Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Jadi memang kita setiap hari juga harus men-set pikiran kita terus-terus untuk tidak sombong, tidak sombong. Dan itu setiap saat harus kita kerjakan karena celah untuk membuat kita jatuh itu istilahnya sangat rentan gitu loh. Jadi kita mesti memprotek diri kita dengan setiap hari terus men-set pikiran kita bahwa kita ada yang hari ini, kita ada ini di sini di titik ini. Semua bukan karena betapa hebatnya yang udah kita lakukan, tetapi karena memang kehendak Tuhan loh baru ada kamu di hari ini gitu loh. Itu yang harus kita tanamkan terus di dalam pikiran kita biar kita tidak jatuh di dalam kesombongan seperti yang udah terjadi bangsa Israel. Pelajaran itu sangat berharga dan itu harus kita petik dan kita jauhkan dari hidup kita gitu loh. Gimana teman-teman? Silakan kalau ada yang mau bertanya, jangan malu-malu ya. Nanti malam tidurnya nggak bisa nyenyak soalnya kalau nggak bertanya. Pertanyaannya masih, oh ya silakan. Pastor, tadi kan ada dibilang apa? Ada 5 hal tadi, ada yang meminta tanda gitu kan. Nah, sampai sekarang ini itu masih relevan apa enggak gitu? Karena yang kita tahu kerohanian orang yang masih baru itu yang selalu meminta tanda gitu. Kalau misalnya itu sebagai ciri khasnya kah dengan kerohanian yang masih cetek gitu untuk minta tanda atau bisa siapapun gitu meminta tanda? Iya. Ya kalau boleh nggak meminta tanda, atau orang yang meminta tanda itu orang yang masih cetek atau orang yang baru bertobat atau enggak, ya kita nggak bisa menghakimi orang seperti itu ya. Jadi gini aja sederhana. Bagi saya orang yang nggak suka baca Alkitab, nggak pernah baca Alkitab, nggak mencintai Alkitab, itu sepanjang hidupnya dia akan terus menjadi orang yang selalu meminta tanda dari Tuhan. Ya. Tapi kalau kita sudah sering membaca Alkitab, suka membaca Alkitab, menghidupi Alkitab sebagai keseharian kita, ya kalau boleh jujur sih, buat apa tanda lagi? Alkitab itu sudah jelas. Kita langkah ke kiri ke kanan aja, kalau kita Alkitab kita makan sehari-hari, kita udah tahu ini salah nih. Hati nurani kita pasti udah ngomong ini salah, ini benar. So buat dapat tanda atau minta tanda lagi nggak urgensi. Meskipun pada prakteknya Tuhan tuh meneguhkan dengan tanda-tanda itu loh. Seperti yang ya saya kasih contoh dalam khotbah minggu kemarin kan. Saya berdoa bergumul waktu kita dulu masih di ITC kan, ini Tuhan ini tempat bukan punya kita, terus juga kita nggak bisa mengembangkan diri lebih lagi ya, ya pengen tempat yang baru Tuhan. Terus akhirnya Tuhan kasih teripak. Sebenarnya saya nggak butuh tanda, sebagai seorang gembala saya nggak butuh tanda. Itu jelas Tuhan perintahkan kan untuk membangun rumah Tuhan, untuk memberi yang terbaik atau untuk korban gitu. Bahkan kita kan sudah siap untuk berkorban, pokoknya harus ada tempat itulah. Kita mati-matian lah. Itu nggak perlu minta tanda. Saya nggak minta tanda apa-apa. Itu memang udah perintah Tuhan. Apalagi Tuhan taruhkan itu di hati saya untuk melangkah dengan sejahtera gitu. Kita kan sepakat itu, nggak ada kekhawatiran apapun untuk hal itu. Tapi tetap aja Tuhan memberikan tanda kan. Akhirnya harga
apartemen tripak itu yang kita beli dapat diskon cukup besar, nggak perlu kredit sama bank, nggak ngurus perizinan apa ya sama bank kan ribet, langsung kepada yang punya ya tanpa bunga. Itu kan akhirnya meneguhkan kita bahwa oh iya ini dapat dari Tuhan. Tapi kan itu nggak kita minta. Kalau kita boleh jujur kan itu tidak menjadi syarat atau panitia itu nggak, pokoknya kalau ini dari Tuhan ada tandanya begini. Nggak, kita nggak minta itu. Kita cuma pengen ketemu sama ownernya, menyuarakan hati kita sambil kalau bisa minta ya pengurangan sedikit lah atau kemudahan lah. Tapi ternyata Tuhan bukakan begitu. Ya akhirnya kita bilang ini tanda dari Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak minta tanda apapun. Karena saya yakin kita sudah melangkah dalam jalannya Tuhan. Jadi ya kembali ke pertanyaan tadi, apakah hanya orang yang baru bertobat saja atau Kristen yang baru saja yang minta tanda? Ya itu karena orang Kristen baru belum baca Alkitab kan. Tapi ya orang Kristen udah puluhan tahun, tapi kalau nggak suka baca Alkitab, pasti akan diminta tanda terus. Pasti, aku yakin. Orang dia nggak tahu ayatnya apa, dia cuma dengar dari khotbah seminggu sekali pendetanya, bagaimana dia tahu firman Tuhan. Maka dia akan terus minta tanda, Tuhan, kalau ini jodoh anak saya, tandanya ini ya Tuhan. Kalau saya dapat pekerjaan ini, tandanya ini ya Tuhan. Dia pasti akan bergumul begitu terus. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu kebenaran, karena dia nggak pernah baca Alkitab. Itu kalau jawaban dari saya. Jadi tanda yang dimaksud itu udah bukan lagi Tuhan kalau misalnya ini jalan Tuhan harus gini gitu. Kita yang tentuin. Kalau yang kayak aku aja gitu, maksudnya dulu awal-awal sering minta tanda kayak gitu. Nah kalau sekarang cuma doa gitu, Tuhan kasih hikmat, itu juga sebagai jawaban dari Tuhan gitu ya Mas ya. Oke, kalau gitu ngerti. Makasih. Jangan-jangan lu dulu waktu minta tanda tentang gue juga lo belum baca Alkitab kali ya, makanya Tuhan kasih tanda jodoh lo tuh ini kelihatannya gue ya karena lo dulu belum baca Alkitab dengan benar. Kalau gue mah udah yakin banget, nggak usah minta tanda apa-apa karena inget gak dulu gue ngomong apa ya, Tuhan dalam doa saya cuman gini kan, Tuhan gue pengen nggak kepikiran lah jadi pendeta di Jakarta itu Tuhan, terlalu berat, apalagi di gereja kita dulu Tiberias yang nunggu jadi pengkhotbah aja ngantrinya banyak Tuhan, nggak pengen lah. Gue siap ke Kalimantan, gue siap ke Papua Tuhan, tapi syaratnya satu Tuhan, gue cuma minta syarat satu, itu pun syarat yang sesuai dengan Alkitab. Gue nggak mau kesana sendirian, usia gue udah 30 saat itu ya kan, hampir 30, udah 30 saat itu. Gue pengen udah punya istri Tuhan, sehingga kesana nanti ya fokus gue ya udah pokoknya sama istri, dan istri yang saya minta cuma satu, dia bisa main musik Tuhan, sehingga nanti kalau buka pelayanan ya nggak perlu ribet-ribet lah, nggak perlu cari pemain musik lah, udah kita berdua di rumah kontrakan kita di Papua, di rumah kontrakan kita di Kalimantan. Itu kan dulu mimpinya begitu, kita langsung bisa bikin perintisan, datang seminggu adaptasi, minggu kedua sudah pelayanan. Nah, apakah itu minta tanda? Enggak, karena gue tahu itu pasti udah kebenaran ya. Mencari istri itu kebenaran, bagus supaya nggak jinah gitu ya. Terus istri yang mendukung pelayanan itu juga sesuai dengan firman Tuhan, carilah pasangan yang seimbang gitu kan. Jadi nggak usah minta tanda. Nah kalau lo kan minta tandanya spesifik ya, karena lo belum suka baca kitab kali. Meskipun udah melayani gitu ya. Oke. Menarik ya mengenai tanda-tanda ini. Tapi dulu saya juga pernah Pak, maksudnya pas lagi memang butuh, saya pernah saya doa sebilang Tuhan, kalau memang Tuhan udah tidak izinkan saya di sini gitu, Tuhan kasih petunjuk. Jadi saya yakin ketika saya melangkah, maksudnya itu udah yang terbaik dari Tuhan. Ya udah cuma gitu aja. Dan ketika besoknya, tadinya saya belum sadar gitu. Setelah beberapa saat, oh ini jawaban benar-benar benar-benar ceplok gitu, jawab yang saya minta Tuhan kasih di depan. Tuhan ini loh yang lo minta nih, petunjuk ini tek di depan mata. Oh saat itu juga langsung ada suatu ketenangan di dalam diri saya, itu nggak lagi mumet, langsung saat itu oke, saya udah tahu jawabannya ini gitu. Jadi udah habis itu, tapi seingat saya sih itu terakhir kalinya saya minta tanda sama Tuhan, maksudnya minta petunjuk. Nah habis ini tuh kesini-sini tuh udah nggak pernah, jadi saya udah mengalir aja. Jadi maksudnya saya percaya saya yang ada sampai hari ini juga karena kebaikan Tuhan gitu. Jadi ya udah, saya percaya hidup saya dalam tangannya Tuhan gitu. Jadi ya udah berjalan aja gitu, nggak minta sana sini lagi, belum kepepet. Ya seperti saya bilang ya, meminta tanda pertama nggak salah ya, nggak salah ya.
boleh saja, itu alkitabiah kok gitu. Seperti saya bilang, nabi-nabi, hakim, terus juga rasul-rasul selalu meminta tanda. Cuma yang saya mau katakan tuh, kalau kita sudah benar-benar membaca Alkitab, menyukai Alkitab gitu ya, kita tuh nggak butuh tanda apapun untuk memperjelas, karena Alkitab sudah jelas. Tapi meskipun demikian, Tuhan tuh ngasih tanda. Itu Tuhan tuh begitu mengasihi kita. Seperti contoh tadi yang saya bilang, kita mau ambil gereja gitu kan ya. Kita nggak minta loh. Ada, masih inget nggak? Di sini ada Bu Iren nggak? Atau ada siapa tim Henry coba. Kita pernah nggak doa, Tuhan berikan kami tanda bahwa tripak itu dari Tuhan? Ada Bu Iren. Iya, maksudnya kita pernah nggak doa begitu gitu, minta tanda kalau apartemen tripak yang mau kita beli itu dari Tuhan, maka tandanya A, B, C. Kita nggak pernah doa begitu gitu loh, ya. Kita datang ke sana dengan semua tim panitia pembangunan gereja itu ya karena diundang sama owner pengen ketemu sama kita dan kita mau sharing gitu loh. Ini kan buat gereja, boleh nggak dapat diskon sedikit aja atau kemudahan, cuma itu doang gitu. Tapi ternyata yang didapatkan tuh luar biasa, yang tidak kita ekspektasikan, dan itu yang kita nilai sekarang sebagai tanda dari Tuhan. Ya, jadi meskipun kita tidak minta tanda, ya, tapi Tuhan tuh pasti memberikan peneguhan-peneguhan tadi. Itu makanya kerennya Tuhan, baiknya Tuhan, luar biasanya Tuhan kepada kita tuh seperti itu. Maka ya tadi saya bilang, ayo sekarang kita coba mencintai Alkitab, membaca Alkitab, ya. Nanti dalam melangkah kita tahu kok ini benar apa enggaknya, karena kita sudah punya ukuran. Nah, nanti dalam perjalanannya Tuhan tuh dengan caranya Dia sendiri akan tuh yakin kan, nih tanda nih, pokoknya ini benar dariku. Nanti Tuhan yang akan berikan sendiri gitu, gitu ya. Thank you, Pak. Oke, teman-teman, silakan yang lain. Nah, Bu Grace, silakan, monggo. Ya, Pak. Makasih, Cik Foni. Gini, Pak. Kalau saya mengamat-amati itu, bangsa Israel itu jatuhnya kok ke dalam penyembahan berhala terus gitu ya, Pak. Dari zaman ke zaman itu jatuhnya ke penyembahan berhala, sampai udah diajak sama Tuhan itu sampai ke pembuangan, berkali-kali dipukul terus menerus oleh Raja Nebukadnezar gitu, jatuhnya ke pembuangan ya. Yang terakhir kali itu sejak mereka dibuang untuk yang dipukul yang ketiga kalinya, ditandai dengan Nabi Daniel, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego. Setelah itu kita jarang sekali melihat ada orang bangsa Israel itu jatuh lagi ke dalam penyembahan berhala, Pak. Nah, istilahnya dalam implikasinya kehidupan kita itu apakah juga artinya gini, Pak, kenapa ya kok bangsa Israel itu bisa jatuh dalam penyembahan berhala, lalu hubungannya dengan kehidupan kekristenan kita, apakah dosa tersebut juga yang paling terutama bagi kita, lalu bagaimana itu, Pak, cara mengatasinya gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin Israel terlebih dahulu, kenapa Israel tuh jatuh bangun soal berhala mulu? Karena pertama, mereka ada masa sebagai sebuah bangsa yang besar, ratusan tahun ada di Mesir, yang tentu punya iman dan kepercayaan yang berbeda, punya berhala-berhala, punya dewa-dewi yang beraneka ragam. Mesir kan politeisme, bukan monoteisme. Jadi dewa-dewa Mesir tuh banyak dan mereka ratusan tahun melihat, menyaksikan hal-hal seperti itu. Terus ketika mereka keluar dari Mesir, ketika akhirnya Yosua masuk ke tanah perjanjian, sebenarnya perintah Tuhan jelas, habisi semua orang di Kanaan. Itu kejam memang, tapi Tuhan tahu kalau nggak dihabisi, mereka berinteraksi, mereka hidup bertetanggaan, mereka Israel tuh pasti akan kepikiran lagi soal dewa-dewi, dan itu terbukti akhirnya. Karena kita tahu kan Yosua mengizinkan beberapa bangsa tetap tinggal di sana. Akhirnya mereka hidup berdampingan di tanah perjanjian itu, kawin campur di sana, dan akhirnya kita tahu penyembahan berhala terus berulang. Tapi kalau saya dengar Ibu tadi setelah zamannya Daniel agak berhenti, saya tidak sepakat, Bu. Ya. Berhala itu, ya kalau ngomongin Israel tadi, berangkat dari situ latar belakangnya. Kenapa Israel itu akhirnya suka penyembahan berhala? Karena latar Mesir dan juga di tanah perjanjian mereka tidak
pure sebagai orang yang menyembah kepada Elohim Adonai. Ada tetangga mereka yang punya dewa-dewi dan akhirnya mereka tercemar, ya. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Tapi berhala secara bentuk patung itu memang mungkin tidak lagi dilakukan di zaman Perjanjian Baru. Kita tidak temukan misalnya ada orang, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi tentang, aku benci sama kamu karena kamu menyembah berhala. Hampir kita nggak pernah dengar lagi kalimat-kalimat begitu keluar dari mulut Yesus. Tapi berhalanya sudah berubah, bukan berhalanya nggak ada. Jadi berhala itu dalam perjalanannya sejarah Israel itu berubah dari bentuknya patung, dewa-dewi buatan tangan manusia, akhirnya berubah. Di zaman Perjanjian Baru buktinya Tuhan masih berkata kepada Israel, berhalanya apa? Berhalanya mereka menduakan Tuhan dengan cara bukan menyembah patung, tapi ada keinginan pribadi. Munafik kamu kepada orang Farisi, itu kan ya. Satu sisi kamu melakukan ini, tapi kamu melakukan gini-gini. Itu kan berhala juga, ya. Harta benda orang Farisi itu lebih mereka utamakan daripada melayani Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kalau kamu melarang aku, berkata aku melanggar hukum Taurat karena menyembuhkan orang, melakukan mujizat di hari Sabat. Sekarang kamu setiap hari juga begitu kalau hari Sabat. Kalau ada sapimu, ada binatang ternakmu jatuh di dalam lubang di hari Sabat, kamu nolong itu enggak? Pasti kamu tolong. Itu juga bekerja. Nah, itu kan jadi berhala-berhala yang lain, Bu. Ya, bukan berhala patung, tapi berhala sudah bermodifikasi gitu dengan menjadi bentuk yang lain. Tapi sebenarnya masih berhala. Karena sebenarnya kalau kita memperhatikan berhala itu bukan bentuknya sebenarnya pengajaran kerigma Alkitab, tapi bagaimana sesuatu itu bisa membuat kita mendua. Tidak lagi fokus sama Tuhan. Ya, berhala itu bentuknya patung di zaman PL, tapi hal-hal lain. Hari ini orang Kristen apakah tidak melakukan kebodohan yang sama dengan orang Israel? Melakukan. Punya berhala nggak? Punya. Tapi bentuknya bukan lagi patung, karena nggak mungkin orang Kristen nyembah patung gitu loh. Ya, tapi hal-hal lain. Bisa jabatan, bisa pekerjaan, bisa bisnis, bisa orang yang di sekitarnya. Yang dia tidak sadar, dia sudah jadikan itu berhala. Kenapa? Karena mereka yang dicintainya itu bisa membuat mereka mendua hati, tidak fokus sama Tuhan. Ya kan, itu bisa. Jadi pembelajaran ini buat kita semua ya, bukan kita akhirnya, saya sudah tidak menyembah patung, saya tidak punya berhala. Mestinya pertanyaannya ditanyakan kepada diri kita, apakah hidup kita sebagai orang percaya itu benar-benar berfokus sama Tuhan? Apakah kita masih mendua? Mendua itu apapun. Bahkan pelayanan juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita banyak orang Kristen yang sering pelayanan keluar. Mereka berpikir dengan pelayanan keluar, mendoakan orang sakit, khotbah di mana-mana, terus nongkrong sama orang di mana-mana untuk sharing firman Tuhan, itu sudah sesuatu yang baik. Enggak juga. Ada baiknya kita untuk fokus sama diri kita juga, menumbuhkan iman kita, ya, untuk kontemplasi, untuk menyembah Tuhan. Tapi banyak kita kan tidak begitu. Dengan alasan saya hari Minggu pelayanan, maka orang ini tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, kayak saya jujur aja dulu ketika masih di gereja lama, belum ada The Way, Bu. Saya minta maaf sama Tuhan karena hari Minggu tuh saya nyaris nggak ibadah sebenarnya. Saya khotbah doang. Bayangin, Bu, hari Minggu zaman itu saya 8 kali khotbah hari Minggu, 7 kali khotbah hari Minggu. Nggak ada satu ibadah yang saya ikuti dari awal sampai akhir, Bu. Cuma di sesi pertama aja ibadah jam 8, saya bisa agak memuji menyembah Tuhan. Datangnya bisa sama-sama jemaat. Kalau mulai jam 8, saya datang jam 8 di gereja, pujian penyembahan masih saya ikuti. Tapi habis itu nutup berkat juga enggak. Terima berkat juga enggak, karena habis khotbah saya lari. Ibadah kedua, 3, 4, 5, 6, 7, saya sama sekali nggak ngikutin ibadahnya. Cuma datang ke gereja itu, langsung khotbah, habis selesai khotbah langsung turun pergi ke cabang yang lainnya. Bertahun-tahun, Bu, saya seperti itu. Makanya saat itu ketika saya sadar, saya bertobat sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya akan cari satu ibadah. Nggak bisa di hari Minggu, ada satu hari ibadah lain. Saya akan ibadah sungguh. Ya, maka saya coba cari alternatif ibadah. Tapi karena saya sudah jadi pendeta saat itu, terus kalau saya dengar khotbah, datang cuma dengar khotbah doang, itu ada aja suara nggak benar gitu. Alah, ngapain nih mau nilai khotbah pendeta lain ya atau apa gitu ya. Nah, akhirnya dengan hikmat dulu ya saya mengikuti lewat tadi, mulai channel YouTube ada gitu ya, saya dengerin di YouTube, saya beli CD khotbah, Bu, pendeta-pendeta ibadah gitu ya, saya dengerin mereka.
Sebab saya butuh itu semuanya. Nah, berhala itu bisa seperti itu loh, Bu. Pelayanan itu bahkan bisa menjadi berhala. Ya, ketika kita nggak mau duduk diam dengarkan firman Tuhan. Ya, itu di tempat kita dulu saya sering kritik gitu. Dulu ada Pak Riko, dulu ada Pak Wijaya. Saya bilang sama mereka, kalian tuh ngapain jadi asar di depan? Saya bilang itu. Asar itu cuma 1 orang, 2 orang cukup. Saya ya di atasnya tidak, di atas tidak. Saya senantiasa ingetin mereka, ngapain kalian di luar sana 5 orang, 6 orang, cekakak-cekiknya sampai kedengaran ke gereja. Padahal nggak butuh, jemaat kita nggak banyak, asal 5-6 orang tuh kebanyakan, 4 orang pun kebanyakan, 1-2 orang aja udah cukup, more than enough, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya lihat mereka itu cuma datang ke gereja, duduk diam ketika saya khotbah, ketika perjamuan kudus. Pujian penyembahannya nggak pernah ikutin. Saya bilang, bagaimana kalian bisa diberkati kalau kalian pujian penyembahan aja nggak pernah mengikuti? Maka saya bilang, tolong dijadwal. Ya asar 2 orang. Udah 2 orang aja. Pendetanya yang PDM-nya nggak usah ikut-ikut jadi asar. Di dalam aja. Memuji, menyembah Tuhan aja. Itu yang berkali-kali saya ingatkan. Ya. Dan itu yang saya rasa banyak pelayan Tuhan kan begitu, Bu. Ya, kayak kalau imam musik hanya main musik aja, terus habis khotbahnya dia istirahat makan kemana, itu kan tipikal. Ya, pengkhotbahnya juga begitu ya. Saya kalau di gereja saya diundang itu biasanya kalau saya datang on time pun saya tidak langsung diarahkan ke dalam gereja. Saya diarahkan ke ruang tunggu pendeta yang adem begitu, ada rotinya, ada kopinya, ya di entertain begitu. Saya bilang nggak begini dong, makanya saya selalu kalau diundang gereja itu dan masih belum mulai, saya langsung ke depan, Pak. Ada kopi dulu, Pak. Lah, entar lah. Kayak nggak bisa ngopi di rumah gitu maksud saya. Ya, masa hanya gada-gada kopi dan kue yang disiapkan oleh gereja, kita menduakan Tuhan dengan tidak ikut pujian penyembahan di gereja itu. Nah, itu kalau saya. Nah, banyak kita itu kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kita anggap bukan berhala, tapi ternyata sudah jadi berhala. Karena dengan itu kita menduakan Tuhan. Kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Semoga menjawab, Bu Grace. Ya, terima kasih, Pak. Silakan teman-teman yang lain kalau mau nimbrung, monggo ya. Kita berdiskusi satu sama lain ya untuk menajamkan dan berbagi pengalaman. Memang menarik sih. Oh, gimana sih, Sister? Ada yang perlu ditanyakan? Saya melihat kamu. Ya nggak usah pertanyaan lah, diskusi aja pengalaman kayak apa, ya, berjuang sharing bersama juga Tuhan. Boleh. Atau trik-triknya gimana untuk memperkaya kita. Yang lainnya juga boleh. Kalau nggak ada ya udah gitu. Ayo, monggo. Monggo. Ya, yang khotbah Pase yang ini sih pernah saya alami sendiri gitu ya. Waktu memutuskan resign dari pekerjaan saya. Dari yang 5 poin ini benar-benar ya kejadian gitu ya. Tapi memang ya saya sendiri tadi sih kurang setuju sama Pase, maksudnya yang nggak suka baca Alkitab atau apa yang minta tanda gitu. Aku tuh suka baca Alkitab, Pase, tapi sampai sekarang pun untuk keputusan yang penting aku tuh minta tanda dari Tuhan gitu loh. Maksudku minta tanda itu bukan kayak mencobai Tuhan, enggak, tapi sebagai petunjuk dan bikin aku gini. Coba contohin aja, lo minta tanda kayak gimana, hal apa, supaya kita bisa berdiskusi, ya, bisa kita ketemu di mana perbedaan pendapat kita. Contohnya apa gitu? Iya, aku sih nggak masalah gitu. Cuman maksudnya kalau dihubungkan sama orang yang nggak suka baca Alkitab kurang setuju gitu. Kayak contohnya nih gini. Jadi waktu aku memutuskan untuk resign itu kan setelah aku kuliah S2. Terus nanti ke depannya mau gini. Jadi sudah ditata sedemikian rupa gitu. Nah, jadi waktu itu kejadiannya pihak sekolah bilang, "Lah, kok udah ambil S2 malah resign gitu kan. Kenapa nggak dikembangin di sini gitu." Tapi aku minta untuk fokus di agama gitu kan. Tapi ya jadi dipertimbangkan gitu apa segala macam lah. Nah, dari percakapan dengan HRD apa segala gitu, aku bilang sama Tuhan, kalau nanti jawabannya dari HRD begini, artinya maksudnya kalau ya setuju dengan apa yang aku mau, artinya aku masih tetap stay di situ. Tapi kalau tidak, artinya Tuhan mau aku keluar dari tempat itu dan Tuhan sediain tempat yang lain gitu.
Nah, kejadian tuh pas saya maksudnya dan cepet banget Tuhan jawab gitu di dua option yang aku sampein, yang aku gumulkan berdua sama Amos gitu. Ya itu maksudnya dan aku damai sejahtera dengan jawaban dari pihak sekolah, dengan apa yang aku terima pada saat itu. Maksudnya nggak sampai, ih gila gue udah 12 tahun loh di sini, masa itu aja gue minta nggak dikasih sih, nggak begitu. Tapi maksudnya damai sejahtera. Nah itu makanya aku bilang konfirmasi yang aku minta dari Tuhan itu tuh dapat peneguhan, dan aku melangkah dengan sukacita gitu. Walaupun beberapa orang bilang, ih gimana sih lu, ngapain lu tinggalin yang udah 12 tahun kerja, terus 2 pendapatan dengan Amos gitu, terus tiba-tiba jadi satu gitu. Terus pada akhirnya kan langsung pandemi kan ya Pak ya. Pasti ada lah perasaan teman-teman bilang gini, aduh gimana, sampai kepala sekolahku juga bilang mau balik lagi juga nggak apa-apa gitu. Tapi enggak, aku tetap dengan apa yang Tuhan sudah kasih peneguhan pada waktu itu gitu. Jadi 5 poin yang pas saya bilang tadi itu, apalagi poin yang kelima gitu ya, menggunakan yang ada dari 4 poin itu, ya puji nama Tuhan ya udah berjalan tahun ketiga. Aku fix banget kalau keputusan kita berdua ini itu tuh ada dalam petunjuk Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan, gitu Pak Seh. Iya, tapi tetap kalau argumentasi itu mungkin itu lebih kepada karakter orang yang agak berbeda-beda ya. Mungkin karaktermu atau sifatmu itu yang lebih seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin secara umum gitu ya, saya kan orangnya juga, maafkan saya, mungkin saya lebih perasaan, lebih baperan gitu. Kalau orang tahu saya banget itu saya orang yang agak ringkih gitu ya. Mestinya kalau saya mengikuti alur pikiranmu, saya akan menjadi orang yang selalu minta tanda. Dulu memang begitu. Tapi ketika saya akhirnya menghidupi Alkitab tadi ya, saya yakin aja dengan apa yang saya melangkah. Kenapa? Saya melangkah ini sesuai firman Tuhan nggak? Ya, saya nggak pernah lagi minta tanda. Contoh yang ketika ada the way aja, udah kesaksian saya ulang berkali-kali dan di mimbar itu. Nggak ada saya minta sama Silvio, kita doa yuk minta tanda sama Tuhan, kita gimana gitu. Nggak ada, kita berdiam aja dulu ya, sampai nanti Tuhan mau berperkara kepada kita dengan cara seperti apa gitu. Kalau ini kesalahan kalau ini kesalahan ya tinggal kita bertobat, minta ampun. Kalau ini sesuatu yang memang Tuhan izinkan ya pasti Tuhan nanti akan kasih tahu langkahnya gimana. Ya kita akhirnya berdiam diri, bersepakat dulu, yaudah kita berdiam diri, kita akan berpuasa 3 bulan apa gimana gitu lupa. 3 bulan kalau nggak salah ya. Terus tiba-tiba ya tadi nggak ada 40 hari. 40 hari ya. Ya tapi ya 40 hari benar. Kita 40 hari kita berdoa berpuasa untuk sesuatu yang nggak ngapa-ngapain. Saya nggak terima pelayanan. Saya masih ingat banget ada yang ngundang saya pelayanan, saya nggak mau. Saya berdiam diri dulu gitu. Tiba-tiba di hari antara 40 hari itu ada orang memberkati kita untuk persiapan selama 3 bulan ke depan. Yaitu Silvi tahu banget itu ya. Artinya itu ya saya bilang tadi. Dalam hidup saya, ketika saya sudah tahu firman Tuhan, saya tuh tidak perlu bertanya lagi atau minta tanda sama Tuhan lagi. Ini langkah saya ini benar apa enggak Tuhan? Kan udah tahu ya. Saya tanya sama Silvi, gue salah nggak ya kalau gue khotbah gue begini-gini? Kata Silvi, enggak. Menurut gue juga nggak salah. Dan ketika saya dapat tahu rekaman khotbah saya itu dipotong-potong, saya lebih yakin lagi, emang ada orang jahat sama saya. Berarti Tuhan izinkan semua ini. Tapi meskipun saya yakin dengan langkah saya, nggak perlu minta tanda, Tuhan itu kasih tanda. Ya, dengan memberkati ada orang dari Surabaya yang kita tanya Silvi, kita nggak tahu lagi tuh siapa orangnya tuh ya. Tapi ya tiba-tiba memberkati kita dengan nominal yang 3 kali kita dapatkan kalau saya masih ada di gereja itu. Itu luar biasa, berkat terbesar mungkin yang pernah kita dapatkan secara materi ya. Apakah itu tanda? Iya, tapi kita nggak minta itu. Jadi maksud saya kepada semua di sini, kalau memang kita minta tanda silakan aja. Tapi kalau menurut saya, kalau kita sudah menghidupi firman Tuhan, sudah benar-benar tahu benar dan salah apa yang ada di Alkitab ini gitu ya, kita kalau melangkah ya nggak perlu minta tanda lagi menurut saya. Sebab mestinya ketika kita melangkah, keluar atau masuk, ke atas atau ke bawah, ke kiri atau ke kanan, kita tahu benar yang kita lakukan itu sudah tepat sesuai firman Tuhan. Dan kalau sudah tepat dengan sesuai firman Tuhan, Tuhan pasti kasih tanda dengan caranya yang ajaib tadi. Ya,
tentu tandanya nggak selalu sama, nggak selalu berkat materi, tapi bisa macam-macam ya. Ada damai sejahtera dan lain sebagainya. Itu yang terjadi sama Esther juga gitu. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau kita agak berbeda, orang yang baca Alkitab itu nggak butuh tanda gitu ya. Atau kamu tadi bilang, ya saya masih baca Alkitab tapi saya masih minta tanda. Ya silahkan gitu. Kan setiap kita beda-beda. Teman, kalau saya mengajarkan, ya nggak perlu kita minta tanda lagi. Karena mestinya kalau kita sudah tahu Alkitab, kita udah tahu ukurannya. Benar salahnya tuh apa. Saya misalnya dalam konteks Esther tadi, saya keluar dari gereja, dari sekolah ini. Karena saya masuk ke sini mau jadi guru agama. Tapi saya udah belasan tahun di sini, kok saya masih jadi guru wali kelas aja, nggak jadi guru agama. Itu kan sebenarnya sudah kebenaran. Kamu motivasi awalnya apa, terus di sana belasan tahun tidak disiapkan, terus kamu ada kesempatan selesai S2, berarti kamu ini harus dibagikan, aku keluar aja. Bagi saya itu sudah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari awal kamu masuk ke sana sudah seperti itu, bisa dapat kesempatan S2 juga, berarti Tuhan punya rencana bukan cuma ngajar, jadi wali kelas murid sekolah saja, tapi punya sesuatu lebih. Ketika kamu melangkah, ya melangkah aja gitu ya. Dan pastinya nanti Tuhan akan kasih tanda tadi. Ya, jadi ya tadi ya kita berbeda untuk sesuatu yang tidak terlalu bagaimana gitu. Tapi apakah kamu meragukan perkataan saya kalau kita sudah tahu firman Tuhan tuh, kita pasti akan tahu langkah kita benar atau salah apa tidak. Mestinya kalau kita sudah baca kitab firman Tuhan, ya kita langkah hari-hari kita aja kita tahu ini salah atau benar. Kita marah sama orang ini benar atau salah. Marah itu belum tentu salah loh. Marah itu bisa benar loh, ya. Tapi kita tahu nih, marah kita nih marah yang benar atau marah yang salah. Marah yang membabi buta atau marah yang benar-benar harus kita lakukan supaya orang ini benar gitu kan. Itu ada ukuran, karena Alkitab yang sudah kita makan itu pasti akan membuat kita punya hikmat, rema, dan lain sebagainya tadi. Gitu, kalau pandangan saya seperti itu. Iya, aku sih nggak sering minta tanda, Pak. Saya maksudnya untuk keputusan-keputusan yang tuh benar-benar penting dalam hidup aku. Maksudnya jangan sampai salah langkah gitu loh. Iya. Ya, tapi tadi ya, gue juga kan apakah yang gue saksikan tadi bukan hal yang penting dalam hidup gue gitu kan, penting banget itu. Ambil gereja, terus juga ketika dikeluarkan oleh sebuah gereja, itu kan hal-hal yang bukan di perempatan jalan lagi, perdelapanan jalan, gue bingung mau langkah kemana nih, itu penting. Cuman tadi gue nggak pernah minta tanda lagi, karena ya tadi gue dalam tangan Tuhan lah. Kalau emang diizinkan Tuhan, ya berarti Tuhan punya rencana. Ya itu udah begitu gitu dalam otak saya, karena ayat-ayat yang saya baca gitu. Ya mungkin tadi karena karakter kita yang agak berbeda, lo anak bungsu kali ya, yang agak mami-mamian itu baperan ya, siapa tahu gue anak sulung yang tadi lebih. Pas saya bilang pasnya yang lebih baper loh. Iya, tapi makanya itu dulu saya begitu. Makanya dulu karena nggak baca Alkitab, itu karena gue punya pengalaman, makanya gue ngomong begitu. Dulu gue nggak pernah baca Alkitab. Baca Alkitab tuh kalau hari ke gereja doang. Itu pun juga jarang banget lah. Yang di bawah kidung jemaat kok bukan Alkitab kok zaman dulu gitu ya. Jadi tahu ayat itu ya cuma dari pendeta doang. Tapi ketika membaca lagi nggak pernah tuh meragukan Tuhan sama sekali, karena ikutin aja, berkat itu nggak usah diminta, akan mengalir dengan sendirinya gitu. Oke. Yang lain gimana? Masih mau dilanjut, Sis? Cukup? Oke, thank you, Sis. Teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup ya fellowship kita sampai pada hari ini. Sekalian juga saya mau bilang, ini fellowship kita yang terakhir di tahun 2022. Kita akan ketemu lagi, kita akan berfellowship lagi nanti di tahun depan. Di minggu kedua Januari kita akan mulai lagi fellowship kita. Jadi mari kita tutup akhir tahun ini dengan banyak mengucap syukur sama Tuhan gitu loh, yang udah kita lewati selama setahun ini, baik yang enak, yang gak enak, itu kita udah lewati, dan Tuhan yang menuntut kita melewati itu semua dengan baik. Jadi gunakan waktu yang ada sebelum kita berganti tahun ini dengan banyak-banyak mengucap syukur. Semua kebaikan Tuhan kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita. Kita memuji, memuliakan Tuhan, kita mengucap syukur aja bahwa semua yang kita lalui itu ada dalam rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu nggak pernah mencelakakan kita gitu. Di balik semua yang kita lalui, Tuhan pasti akan kasih sesuatu yang indah buat kita tanpa kita tahu itu apa. Jadi kita perserahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. 2023 juga tetap
kita mengandalkan Tuhan, hidup kita serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan doa syafaat, nanti akan ditutup doa berkat oleh Pak Bino. Yuk sama-sama kita tundukkan hati, kepala, kita satukan hati dan kita berdoa.